Oke, pertama-tama marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, hari ini kita melanjutkan Mahasatipatthana bab 18. Kemarin di bab 17 kita sudah membahas tentang 4 unsur ya, meditasi 4 unsur. Terus di akhir ceramah yang ke-17 Bante jelaskan bahwa menurut pengalaman mengajarnya Pak Oksedo, banyak meditator berhasil ya dengan menggunakan meditasi 4 unsur. Nah, jadi apa tipsnya supaya cepat berhasil meditasinya? Nah, ini kita mau lanjutkan di seri yang ke-18 ini. Kenapa Pak Oksedo menjelaskan bahwa cuma butuh semangat yang tidak kendur. Karena meditasi 4 unsur ini kalau dibandingkan dengan samatha bhavana yang lain, dia agak capek, ya, lebih capek. Mereka yang sudah menjalani meditasi 4 unsur memahami bahwa apalagi kalau mereka mulai dengan tanpa konsentrasi sama sekali, ya, itu bisa cukup capek dibandingin anapanasati. Ya. Itu juga sebabnya banyak meditator kewalahan akhirnya mengundurkan diri dari meditasi 4 unsur. Karena udah ada pengalaman dulu anapanasati, itu tenang batinnya. Ringan ya, habis meditasi itu enak, enteng. Nah, tapi kalau meditasi 4 unsur, itu enggak seringan itu loh, ya, enggak seenteng itu. Enggak setenang anapanasati. Nah, jadi bagi kalian yang sedang berlatih meditasi 4 unsur, maka usaha harus dikerahkan. Ya. Pantang menyerah hingga berhasil. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak Oksedo berdasarkan pengalaman mengajar beliau, ya, jadi mendengar banyak laporan meditasi dari yogi, khususnya yogi-yogi yang berhasil, sudah lihat ke masa lampau. Ya. Terus rata-rata ya, pernah melatih meditasi 4 unsur. Ternyata orang-orang murid-murid Buddha khususnya ya di masa lampau itu banyak yang sudah melatih 4 unsur. Kalau dulu kita pernah jelaskan di Mahasatipatthana di awal-awal ya sering sih kita ulang berkali-kali juga bahwa kalau mau masuk ke Vipassana, pertama harus meditasi 4 unsur. Oleh sebab itu semua murid Buddha yang mau berlatih Vipassana tidak melewatkan meditasi 4 unsur. Nah, jadi kalau Anda atau kita ya, adalah murid-murid Buddha di zaman dulu, ya, setidaknya mungkin ya, kita pernah melatih meditasi 4 unsur. Dan jelas waktu Pak Oksedo mendengar laporan latihan masa lampau dari para yogi yang sudah bisa melihat kehidupan lampau, mereka bilang rata-rata sudah pernah latih 4 unsur. Mungkin metodenya aja, ada yang dengan cara singkat, ada yang dengan cara detil. Tapi apakah dengan detil atau singkat, pernah latih gitu. Nah, itu juga jadi salah satu faktor yang kalau dilatih sekarang, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi.
karena seperti mengulang sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, begitu juga kalau kalian misalnya di kehidupan lampau pernah berlatih salah satu samatha bhawana, jadi setiap kali kalian melatih samatha bhawana itu agak ringan, ya. Maksudnya cepat sukses, cepat berhasil meditasinya. Nah, tapi kalau kalian berlatihnya udah terlalu lama, misalnya 100 kehidupan yang lampau, atau misalnya ya semakin jauh ya, maka semakin lupa toh. Sama kayak kita. Kita manusia, kita kebanyakan tidur di dalam rahim ibu kita kan ya. 9 bulan, 7 bulan, tidur. Kebanyakan tidur daripada sadar. Oleh sebab itu kita lupa siapa kita dulu toh. Nah, itu aja lupa. Apalagi meditasi. Ya. Nah, terus disupport juga dengan referensi dari Ledi Sayadaw, ya, di buku beliau Ledi Dipani. Nah, beliau menjelaskan tentang benih wija carana. Tentu saja waktu penjelasan tentang wija carana Anda bisa ikuti, Bhante sudah jelaskannya di dulu udah lama ya, 2021 kalau nggak salah, itu kelas Kamadhana. Nah, waktu perenungan tentang kualitas Buddha, salah satunya adalah wija carana sampanno, ya, bahwa pengetahuan dan perilaku atau latihannya itu sudah sempurna untuk Buddha ya. Nah, di sana dijelaskan ada benih carana ada 15, benih wija itu 3 atau 8 gitu ya. Nah, jadi Bhante nggak bahas lagi di sini. Nah, wija di sana kita secara umum jelaskan bahwa benih kebijaksanaan artinya adalah pernah latih vipassana. Nah, kalau benih carana itu ya latih sila, berdana, ya, terus latih apapun ya, semua kualitas batin. Nah, itu carana, namanya benih carana atau benih perilaku, latihan. Nah, 2 benih ini penting sekali untuk perealisasian Dhamma. Artinya mencapai pencerahan di kehidupan ini juga. Kalau benihnya kurang, maka kita nggak bisa mencapai pencerahan. Nah, carana dijelaskan seperti orang yang punya kaki yang kuat atau tubuh yang kuat, fisik. Ya. Sedangkan wija seperti mata yang bisa melihat. Kalau untuk membawa tubuh ini kemana-mana, jadi perlu tubuh yang kuat. Tapi kalau tidak ada mata yang bagus, maka bisa nyasar. Ya enggak? Nah, makanya perumpamaannya itu seperti satu orang itu buta, tapi fisiknya kuat. Yang lain lagi matanya bagus tapi fisiknya lemah, sakit-sakitan. Nah, jadi mereka harus bekerja bersama supaya nyampe di jalan yang benar tujuannya. Ya. Nah, jadi didukung ya, dibopong si yang tubuhnya sakit-sakitan itu di atas sebagai penunjuk jalan. Nah, kalau kita punya benih carana seperti sila, samadhi, bahkan jhana, ya, nah itu maka di kehidupan lampau misalnya kita sudah pernah berlatih, itu akan bisa menjadi faktor pendorong kita bertemu dengan Dhamma yang sejati. Kenapa? Secara prakteknya begini, artinya kalau kalian dulu pernah jhana, ya, terus di kehidupan ini kalian bertemu dengan guru yang mengajar, terus mereka bilang ini bisa jhana, waktu kalian melatihnya kalian ngerasa sesuatu enggak beres di sini. Ini bukan jhana kayaknya. Atau bahkan kalian ada feeling bahwa ini kayaknya bukan ajaran Buddha. Nah, ya. Nah, terus juga akhirnya benih carana ini juga jadi faktor pendorong seperti kama ya, kama yang mendorong kalian untuk bertemu dengan kalyanamita. Ya, orang-orang yang satu pandangan, satu latihan dengan kalian. Nah, semakin bagus benih carananya, artinya semakin banyak kalian berlatih di masa lampau, maka semakin cepat kalian menemukan Dhamma yang sejati di kehidupan sekarang. Nah, cuma kadang-kadang ada orang punya benih carana, tapi benih wija atau kebijaksanaannya kurang. Nah, itu seperti siapa? Itu seperti Raja Kosala. Ya, di zaman Buddha ada raja, namanya Raja Kosala. Raja Kosala sangat sering bertemu dengan Buddha.
Tapi tidak dijelaskan di dalam Tipitaka bahwa Raja Kosala mencapai pencerahan apapun. Nah, jadi dia juga tidak berminat untuk dhamma-dhamma yang mendalam. Juga dia meskipun sudah bertemu Buddha, dia tidak terpintas dalam pikirannya untuk menjadi biku. Dia tetap mau jadi raja. Nah, tapi kenyataannya dia punya karma yang cukup besar untuk bertemu dengan Buddha dan sering. Tapi meskipun Buddha mengajarkan Dhamma ke Raja Kosala, tidak merealisasi. Ya. Nah, itu dibilang ada karma, benih-benih carananya, tapi bertemu Buddha tidak merealisasi. Nah, tapi ada juga yang benih wija atau kebijaksanaannya ada, tapi benih carananya kurang. Contohnya Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu sempat bunuh papanya, bapak kandungnya Raja Bimbisara yang mana juga seorang Sotapanna. Nah, karena pergaulan yang tidak baik, bergaul dengan Bante Dewadatta. Nah, jadi kenapa dia memiliki pergaulan yang tidak baik? Kenapa dia bisa percaya sama Bante Dewadatta bahwa ini adalah orang yang bisa bimbing dia? Ya. Kenapa dia mau bersahabat, berasosiasi? Itu karena benih carananya kurang. Ya. Latihan seperti moralitas dan lain sebagainya itu kurang. Makanya berasosiasi dengan orang yang tidak baik pun merasa tidak nyaman. Ya. Tidak merasa tidak nyaman. Jadi akhirnya mempunyai hubungan yang bagus dengan Bante Dewadatta dan akhirnya dipengaruhi untuk membunuh papanya sendiri. Nah, tapi setelah bertemu dengan Buddha, mendengar samanya Phala Sutta, ya, waktu itu Buddha menyatakan bahwa kalau saja Raja Ajatasattu belum sempat membunuh bapak kandungnya, maka dia bisa menjadi Sotapanna setelah mendengar sutta tersebut. Nah, jadi dia punya benih kebijaksanaan untuk merealisasi. Ya, cuma agak telat aja. Jadi, karma membunuh bapaknya itu menghalangi. Tidak bisa merealisasi. Akhirnya kemana Raja Ajatasattu? Ke Awiji. Ya, meskipun setelah Buddha Mahaparinibbana, Raja Ajatasattu menjadi donatur utama diadakannya persamuan agung yang pertama, atau yang disebut dengan konsili Buddhis, ya. Dengan begitu besar kebajikan dan sumbangsinya kepada Buddha Sasana pun, ya, hanya meringankan saja, ya. Tapi tetap ke Awiji. Itu karena benih carana yang kurang. Jadi benih carana itu penting sekali. Nah, tapi benih carana kalau dikumpulkan sebanyak apapun tanpa ada benih kebijaksanaan juga sayang, ketemu Buddha tidak merealisasi. Ya mungkin kita, ya kan? Kita mungkin aja ketemu Buddha, nah, tapi tidak merealisasi. Nah, sampai sekarang. Nah, jadi kita harus berusaha. Sudah tahu bahwa itu prasyaratnya, makanya dari sekarang kita usahakan. Nah, Ledi Sayadaw menjelaskan bahwa untuk hanya murid biasa, ya, bukan murid utama seperti Bante Sariputta atau Bante Moggallana, ya. Juga bukan murid besar seperti Bante Ananda, Bante Anuruddha, Bante Mahakassapa dan lain sebagainya. Kita murid biasa toh, ini yang ketinggalan ini, ya, di dalam Buddha Sasana. Nah, kita disebut Pakati, Sawaka, ya. Sawaka murid, Pakati artinya biasa, murid biasa. Nah, untuk murid biasa perlu juga benih wijacarana, ya. Tapi sampai sejauh apa? Nah, setidaknya katanya, ya, pernah berlatih meditasi 4 unsur. Nah, itu benih wija. Benih kebijaksanaannya. Nah, jadi kalau kalian pernah berlatih meditasi 4 unsur, makanya ya setidaknya dalam satu kehidupan ini kalau jana juga ndak ada, ya. Meditasi 4 unsur dah coba, ya. Supaya jadi benih toh. Jadi latih 4 unsur. Jadi modal, ya. Nah, jadi kemarin juga
Banti lupa sempat dijelaskan atau enggak ya, bahwa sekarang mau meditasi 4 unsur. Kemarin ada referensinya yang bilang bahwa kita harus merenungkan 4 unsur itu di seluruh tubuh ya. Yo abandhana bhawawa drawa bhawawa, kelewatan ya. Yo imasamingkaye tadha bhawawa khara bhawawa ayang pathawi dhatu. Ini maksudnya di tubuh ini ya, jika ada sifat ya, atau unsur fenomena seperti keras ya, dan kasar. Nah, itu disebut sebagai pathawi dhatu, unsur tanah. Yo abandhana bhawawa drawa bhawawa ayang apo dhatu. Apapun sensasi ya atau sifat yang kita temukan di dalam tubuh kita seperti mengalir dan merekat, mengikat ya. Maka itu adalah unsur air. Yo paripacana bhawawa unha bhawawa ayang tejo dhatu. Kalau sifat itu adalah rasa panas, ya, sejuk, itu adalah unsur api. Yo withambhana bhawawa samudirana bhawawa ayang wayo dhatuti. Nah, kalau kita temukan di tubuh ini sifat seperti menopang, menyokong, ya, menahan. Yang satu lagi sifat membawa. Nah, membawa di sini jadi Pak Oksedo terjemahkan sebagai mendorong, karena ya segala sesuatu kalau terbawa berarti dia akan terdorong ya. Ada dorongan di situ, ada gerakan. Nah, itu semua mengacu kepada unsur angin. Jadi unsur tanah, air, api, angin. Ewang sangkitena dhatu yo parigahetua punang pathawi dhatu apo dhatu ti dhatu matato nisatato nijiwato awajita bang manasikata bang pacawekita bang. Jadi waktu kita berlatih meditasi unsur seperti ini harus apa? Berkali-kali ya, punang-punang. Lagi dan lagi merenungkan sebagai unsur tanah, unsur air, dan lain sebagainya. Jadi yang diperhatikan itu atau kesadarannya itu diarahkan kepada hanya dhatu matato ya, hanya unsur saja. Nisatato, tidak ada makhluk. Ni jiwato, tidak ada roh, ya, tidak ada jiwa di situ. Jadi kita harus melampaui konsep. Ya. Jadi betul-betul sensasi aja. Kalau kita simpulkan sih sebetulnya sensasi di dalam tubuh kita ya. 4 unsur ini perihal sensasi tubuh. Ya. Nah, oke. Jadi kalau dilihat di sini kan dijelaskan unsur tanah dulu ya. Tanah, air, api, angin. Nah, cuma ya kalau di Pak Oko diajarinnya angin dulu. Berarti dari mendorong. Berarti jelasin secara global dulu bahwa meditasi ini nanti dipecah lagi jadi 2 tahap. 2 fase pengembangan. Ya. Yang pertama itu tahap belajar namanya. Yang kedua tahap pengembangan konsentrasi. Nah, jadi waktu di tahap belajar kita belum prioritaskan untuk mengembangkan konsentrasi. Nah, terus apa yang diprioritaskan? Prioritaskan adalah mempelajari 4 unsur ini dulu. Manifestasinya seperti apa di dalam tubuh kita. Nah, unsur tanah dibagi menjadi 6. Unsur air, api, angin masing-masing 2. Jadi total ada 12 fenomena. Ya, 6 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, kenapa kok pathawi dhatu atau unsur tanah menjadi 6? Padahal dijelaskan di sini ya, menurut referensi ini hanya 2 toh. Unsur keras, unsur kasar. Ya, fenomena keras dan kasar. Nah, itu dijelaskan karena untuk beberapa orang keras kasar itu tuh semakin dominan ya.
Semakin dilatih, semakin keras. Jadi tidak nyaman toh. Kalau meditasi keras-keras begitu apa bisa konsen? Nggak bisa ya, nggak bisa konsentrasi. Jadinya Buddha ada sempat mengajarkan 6 jenis fenomena untuk mewakili unsur tanah. Nah, Buddha juga kalau kita perhatikan, Buddha mengajarkan Abhidhamma di mana? Di alam dewa. Dewa. Nah, di alam dewa itu, karena tubuh dewa kan halus ya, tidak kasar. Yang ada juga ringan, halus, lembut. Nah, lunak. Nah, jadi waktu itu Buddha mengajarkan unsur tanah itu kepada mereka jadi 6. Ya. Keras, kasar, berat. Terus lawan dari keras berarti lunak. Lawan dari kasar berarti halus. Lawan dari berat adalah ringan. Yang mana para dewa itu lebih ngerti. Itu ya. Jadi keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Itu 6 fenomena unsur tanah. Nah, terus unsur air. Jelas tadi udah dijelaskan bahwa ada 2. Yang satu mengalir atau terurai sebetulnya. Ya. Mengalir itu tuh maksudnya terurai atau dia menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi termasuk nanti sensasinya seperti merembes ya. Atau mengalirnya darah atau mengalirnya keringat. Itu semua mengacu kepada mengalir. Nah, terus fenomena berikutnya untuk unsur air itu adalah merekat. Atau kalau kalian baca di buku-bukunya Paul Sedo itu adalah kohesi. Ya. Nah, itu secara spesifik di dalam kimia disebut sifat kohesi. Tapi apa sih kohesi? Nggak semua orang ngerti. Oke, merekat. Ya. Jadi dia mengikat. Nggak hanya merekat tapi mengikat, bikin lengket, bikin nggak buyar, ya. Nggak terurai, berarti lawannya dari mengalir. Yang mengalir itu terurai, menyebar. Nah, ini dia menyatukan, mengikat, merekat, lengket. Nah, ini unsur air. Jadi kalau kita lihat selalu ada 2 ekstrim ya. Unsur tanah ada 2 ekstrim, yaitu keras, lunak. Terus kasar, halus, berat, ringan. Nah, unsur air juga gitu. Ada yang satu menyebar atau mengalir, yang satu mengikat atau merekat. Nah, terus api. Api juga gitu. Api sesungguhnya suhu. Ya. Jadi suhu ada panas, ada dingin. Atau hangat dan sejuk. Nah, terus unsur angin. Unsur angin juga ada 2, yang satu menopang, yang satu mendorong. Nah, ini juga 2 ekstrim. Menopang itu sifatnya pasif. Mendorong sifatnya itu aktif. Jadi 2 ekstrim. Nah, sesungguhnya nanti di tahap waktu kita mengembangkan konsentrasi, kita perlu berlatih sesuai ajaran Buddha, yaitu unsur tanah, air, api, angin. Jadi urutannya harus seperti itu ya. Tanah dulu, air, api, baru angin. Nah, tapi di awal ya Paul Sedo mengajarkan mendorong dulu. Sebetulnya kalau kalian udah bisa langsung ke keras, enggak apa-apa juga, boleh juga. Mulai dari karakteristik apapun juga boleh. Tapi namanya tahap belajar, kita perlu lihat di seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh. Seperti yang tadi petunjuknya juga nanti waktu ngembangin konsentrasi juga seluruh tubuh. Tapi namanya tahap belajar, kita cari satu persatu dulu. Bagian per bagian. Misalnya kita mulai dari mendorong nih ya. Jadi kita rasain pertama, setidaknya kita harus tahu mendorong tuh kayak gimana fenomenanya. Jadi ada perlu sampel kan untuk menyamakan persepsi. Jadi dijelaskan bahwa misalnya kita tarik napas. Biasanya udara itu kan mendorong ada tulang di tengah tengkorak ini ya. Jadi makanya meditator kalau kita perhatiin dengan teliti, kadang-kadang mereka agak goyang kepalanya. Masuk ya, kedorong ke belakang. Terus pas udara keluar, mereka kedorong ke depan. Jadi ada gaya dorong ya.
Ada sensasi dorongan itu. Oleh sebab itu mereka jadi manggut-manggut. Ya. Nah, tapi juga kalau itu kurang jelas, ya kalian bisa merasakannya di dada atau di perut. Jadi waktu tarik napas kan dada berkembang. Waktu tarik napas perut kembung. Ya. Waktu dibuang kempis. Jadi waktu kembung itu kan ada angin yang dorong keluar. Waktu kempis berarti dorong ke dalam. Ya. Dorong keluar, dorong ke dalam. Jadi dua-duanya mendorong. Nah itu paling jelas berarti ya. Sensasi yang paling jelas kita dapatkan di tubuh kita. Nah tapi misalnya di kepala, di ubun-ubun. Nanti kita mulai dari ubun-ubun, ya, terus ke kening ke pelipis ke pipi, nanti hidung, mulut, ya, telinga. Usahakan jangan ada bagian yang terlewatkan. Nah, karena tujuannya itu adalah nanti dimanapun pikiran kita taruh, ya, dimanapun kita menaruh pikiran kita, artinya perhatikan di mana, di situ kita bisa menemukan 12-12-nya. Ya. Ya misalnya nanti di ujung kuku pun juga, keras ada, kasar, berat, lunak, halus, ringan, ya, semuanya ada. Nah, ya. Jadi supaya bisa seperti itu, jadi kita mau pelajari nih. Karena nanti intensitasnya berbeda-beda. Ada yang jelas sekali, kembung, ya, itu dorongan. Nah, kalau yang tipis itu seperti apa? Hanya mungkin cuma seperti getaran, seperti ada gerakan sedikit aja. Ya. Coba getaran itu sebetulnya kan dorong ke atas, dorong ke bawah, dorong ke atas, dorong ke bawah. Jadi cuma dia cepat kan. Nah, getaran yang ada yang besar, ada yang halus, ya. Ya, semakin halus tapi dia ada getaran, toh? Ada dorongan juga di situ. Nah, jadi nanti kita rasakan di kepala ada enggak? Kadang-kadang juga karena kita tarik napas di situ juga kena dorong, ya. Ya sampai ke telinga, sampai ke kepala juga bisa. Bahkan seluruh tubuh bisa kena imbas dari satu tarikan napas, ya. Kembung itu satu badan. Nah itu kita bisa rasakan meskipun kita taruh perhatian kita di kening, kita juga bisa merasakan itu ada kembung, kempis di situ. Kadang cuma ada getaran aja, halus. Nah apapun itu ya, kita rasakan sebentar saja. Ya. Misalnya berapa lama sih? Ya 3-5 detik dah. Misalnya di ubun-ubun, ini kita rasain dulu di kepala itu ada nggak getaran kayak gerakan, rasa mendorong. Kalau ada, oke, coba dipertahankan dulu kesadarannya berapa lama. Oke, pindah ke kening. Nanti dirasain pindah ke pelipis, ke pipi, ke hidung, turun tuh ya. Jadi dari depan turun ke bawah sampai dada, perut, terus paha bagian depannya. Nanti muter ke belakang. Telapak kaki, betis, paha belakang, ya, bokong, ya, pinggang, pundak dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kayak kita muter satu putaran. Ya. Nah itu hanya mendorong saja. Jadi sepanjang hari cuma mendorong. Ya. Satu sesi mendorong. Nah jadi nanti makin ngerti. Oh iya, di seluruh tubuh sebetulnya ada mendorong. Ya. Ada sensasi itu cuma beda intensitasnya saja. Ada yang jelas sekali, ada yang nggak begitu jelas. Tapi kalau dilihat ada. Nah, sekadar cukup. Kesadarannya itu yang penting bisa tahu. Oh ada. Ya. 3-5 detik pindah. 3-5 detik pindah. Gitu. Nah itu untuk mendorong. Terus nanti setelah mendorong, Pak Oksaido mengajarkan keras. Kalau kita belajar dari keras dulu, kebanyakan orang sifat keras itu mendominasi. Oleh sebab itu kita hindari dulu keras. Mulai dari mendorong dulu. Tapi kalau kita perhatiin mendorong, ya sifat keras itu mudah terlihat. Karena coba, kalau kita tarik napas kan dada kembung, ujung-ujungnya kan mentok. Nah mentok itu kan kayak keras kan, ada tegang ya, kencang. Nah itu kan keras. Jadi keras itu sebetulnya kencang, tegang. Jadi di mana ada mendorong, sering kita mudah mendapatkan keras juga.
Nah, kalau masih bingung gimana sih keras? Oke, waktu meditasi lidah ya kita dorong ke gigi. Dorong gigi. Keras nggak? Keras ya, gigi itu kan keras. Sekarang kita ngerti. Oh, keras tuh seperti itu. Nah, oke, kita cari tuh sensasi yang seperti itu mulai dari kepala. Wah, kepala semuanya keras dong, ya enggak mudah ya. Jadi, oke, kalau dia di satu tempat makin lama makin keras, kita nggak mau lihat lama-lama. Asal tahu aja, oke, di situ keras, pindah. Ya, karena kalau memang kecenderungannya keras, ya cepat sekali keras dan makin lama makin keras. Ya. Nah, jadi latih meditasi 4 unsur biasanya makin lama makin jelas. Tapi kalau kita lanjutin, udah dapat konsentrasi ya, dia makin lama makin seimbang. Ya. Nanti nggak begitu keras, juga nggak begitu lunak. Nanti seimbang, baru enak tuh meditasinya, nyaman. Nah, itu keras. Kita mulai dari ubun-ubun, ya, kening, pelipis, pipi, sama dengan cara yang sama dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Terus diulang-ulang. Nah, tapi meditasi ini namanya belajar. Setiap kali pengulangan adalah pelajaran. Jadi enggak pernah rugi kalau kita ulang terus. Jadi kalau kita misalnya udah dapat PR disuruh latih keras misalnya ya. Nah, mendorong supaya enggak lupa kita latih lagi. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan mendorong setidaknya 1-2 putaran, nanti latih keras. Baru ya. Setiap kali dapat PR baru, ya PR yang lama diulang dulu, nanti baru PR yang barunya yang sering diulang-ulang. Nah, nanti makin familiar, makin terbiasa dengan setiap fenomena ini. Nah, terus setelah keras, kasar. Dari keras, kasar juga lebih mudah, apalagi kalau digabung sama mendorong. Kok gitu Bante? Ya. Ya misalnya, kalau kalian perhatiin kembung kepisnya perut aja atau dada gitu ya. Waktu kembung ya, berarti dia kan dorong. Terus pas mentok dia keras. Nah, di ujung itu sebelum dia balik, ada terasa kayak lapisan luar mulai kayak baal ya. Menebal gitu. Nah, itu kayak ada rasa seperti itu, nah itu keras tuh. Jadi, bukan keras, kasar ya. Sifat kasar. Ya, jadi kasar itu nggak selalu harus seperti aspal, seperti keset. Yang mau cari seperti itu mana ada di badan kita, ya nggak, ngeri kali. Ya. Jadi kasarnya itu, yang penting tahu aja bahwa kayak ada penebalan kulit. Kalau menebal kan kasar ya. Nah itu, seperti itu rasanya. Nah kita ngerti kan, itu kasar. Atau misalnya kalau belum ngerti juga, waktu meditasi, lidah kita usap ya di bagian bawah gigi. Bagian bawah gigi, nah itu kan kasar toh, bergerigi. Nah, semua yang tidak licin atau permukaannya bergerigi ya. Nah, itu pasti dapat kasar. Oh, kasar tuh seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari kepala. Nah, kepala banyak rambut, mudah sekali menemukan kasar. Ya. Nah, terus di kening. Nah, kening juga sebetulnya kasar halus itu cuma tergantung pembandingnya siapa aja. Ya. Ini misalnya Bante kasih perumpamaan. Kalau jubah Bante dibandingin sama kertas ini. Ya. Bante bilang kertas ini halus. Jubah Bante kain ya, lebih kasar. Tapi kalau kain ini dibandingkan sama lantai vinil ini gitu, ya lantai lebih kasar, ya. Jubah Bante lebih halus. Nah, jubah Bante tergantung pembandingnya, dia bisa jadi kasar atau halus. Dibandingin yang lebih halus dia jadi kasar, yang tadinya kasar kalau dibandingin yang lebih kasar dia bilang halus. Jadi intensitasnya pasti ada. Kalau terlalu sedikit kita bilang dia halus. Tapi kalau banyak kita bilang dia kasar. Nah, jadi jangan bingung waktu kita perhatikan kulit di kening ya. Nah, itu pasti ada sedikit banyak rasa kasar tuh ada. Nah, begitu juga pelipis, pipi ya.
Nah, bagian yang ada bulu biasanya lebih kasar. Ya. Nah, terus kita ke tubuh badan ya, terus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nanti kalian berasa, oh ada area yang memang agak kasar ya, ada yang lebih halus. Ya, contohnya misalnya apa ini namanya? Siku ya. Kulit di siku ya, menebal ya, kulit di kaki menebal gitu. Nah, itu kasar. Terus setelah kasar apa? Berat. Nah, juga kalau kita perhatiin mendorong, keras, dan kasar bersamaan, berat tuh mudah. Coba dari kembung yang kempis juga bisa. Makin lama makin berat nggak rasanya sebelum dia balik, ya kan? Nah, ya pas dia udah kempes sampai ujung sebelum naik pun lagi, ya juga terasa berat. Nah, tapi kalau masih belum jelas juga gimana? Oke, waktu meditasi kita coba agak condongkan badan ke depan ya. Nah itu waktu kita kan berusaha menahan ya, baru terasa oh iya berat ya gitu. Nah gitu. Atau kepala kita turunin gitu. Nah, terus berasa berat. Nah tapi berat ya dia juga sama. Ya berat ringan itu kan perihal intensitas. Kalau banyak kita bilang berat, kalau sedikit kita bilang ringan. Ya. Nah begitu juga mulai dari ubun-ubun. Kadang orang bilang kepala berat. Nah, sebetulnya gimana rasanya? Ya itu berat ya. Kayak di kepala itu berat ya, ada beratnya. Ya, begitu juga kening. Terus pipi. Ya, terus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, itu berat. Nah, ini balik lagi ya, setiap kali dapat PR yang baru, jadi kita harus mulai dulu dari mendorong, keras, kasar, baru berat. Nah terus Pauk Sayadaw di Pauk sendiri mengajarkan setelah mendorong keras kasar berat, Pauk Sayadaw mengajar menopang. Kenapa kok ngajar menopang dulu? Kenapa nggak diselesain aja lunak halus ringan? Ya? Karena tanggung. Karena kalau mendorong keras kasar berat sudah jelas, menopang jelas banget. Kok jelas Bante? Lah tadi waktu kamu turunin kepala gitu kan kita tahan loh. Karena kita tahan baru kita tahu rasanya berat kan. Nah itu ya. Jadi sesungguhnya mendorong dan menopang ya ujung-ujungnya itu sama-sama unsur angin. Unsur angin yang tidak berlebihan dia nopang. Unsur angin yang berlebihan dia bergerak, mendorong. Contohnya balon. Balon kalau kita tiup sebetulnya itu kan karena dorongan ke permukaannya, jadi dia kan melebar, jadi gemuk. Ya. Terus kita kan ikat, makanya dia jadi nggak bisa kemana-mana. Ya. Kalau kita tiup terus apa yang terjadi? Pecah atau terbang. Ya. Nah tapi kalau secukupnya, dia topang ya, nahan. Di dalam itu ada udara yang nahan. Jadi dorongan yang cukup dia menopang, tapi dorongan yang berlebihan jadinya mendorong. Nah itu ya, tapi sesungguhnya mereka sama-sama unsur angin, sama-sama dorongan sih sebetulnya. Ya. Cuma kalau pas dia jadi menopang, kelebihan dia jadi bergerak mendorong. Nah jadi kita angkat tangan. Tangan ini tidak jatuh itu karena kita topang, ya kan? Sebetulnya kita dorong, ada dorongan. Oleh sebab itu dia naik ke atas dan bertahan. Tapi kalau dorongannya kita kendurkan, dia jatuh ke bawah. Tapi waktu dia jatuh ke bawah pelan-pelan seperti ini, sebetulnya kita sembari mendorong, tapi kita kurangin, pelan-pelan kita kurangin. Dan akhirnya turun. Tapi kalau kita langsung lepas, jatuh. Nah, jadi kita tuh ada dorong, tapi hanya sekedarnya. Tapi kalau kita dorong kebanyakan, dia bergerak. Naik ke atas ya. Nah itu perihal mendorong dan menopang. Nah jadi waktu meditasi gimana? Begitu juga waktu kita perhatiin kembung kempisnya perut gitu ya. Waktu kembung kan dia dorong. Nah sampai keras terjadi, kasar dan berat terjadi. Akhirnya topang tuh. Secukupnya udah. Tapi pas balik atau langsung kempes. Nah kan? Pasti ada topangan juga kan?
Jadi dia pelan-pelan mundur. Nah, jadi itu sebabnya Pak Sedo ngajarin begitu, ya urutannya. Jadi menopang, kalau masih belum jelas, kita waktu meditasi, coba tubuh kita kan kita topang enggak? Kalau enggak topang ya tidur, ya, jadi bungkuk. Kepala juga jatuh. Ya. Waktu berbaring pun sebetulnya kita topang, ya, khususnya sebelum kita tidur. Ya, kita mungkin hadap ke kepalanya ke atas toh, di atas bantal. Nah itu kan kita ada sedikit menopang, kalau enggak gimana kepala kita? Nah, gitu. Terus mulut kita topang enggak? Topang. Kalau kita rileks mana? Ngiler nanti. Nah, topang. Sedikit banyak kita topang. Nah, jadi menopang itu berbaring pun juga ada menopang. Ya duduk pun juga menopang. Ya, supaya tidak bergerak. Nah, setelah menopang, nah, kita nanti perhatiinnya dari kepala kita topang, kening pun kita topang. Ya, sebetulnya yang kita topang satu kepala sih ya. Nah, tapi kening mana kita topang sebetulnya. Kita menopang satu kepala. Tapi nanti berasa waktu kalian bisa ngerasain getaran di kening ya, di sana juga Anda bisa mendapatkan menopang yang levelnya sangat ringan. Ya. Bukan hanya menopang satu kepala, tapi juga kening juga tertopang. Ya. Nah, terus setelah itu baru ke panas. Ya. Kok nggak ke air dulu? Kan sisanya tinggal unsur api dan air ya. Kok nggak ke air dulu sekarang pertanyaannya? Karena air itu ya sebetulnya kan nanti dia perihal mengalir ya, terurai. Terus juga perihal mengikat. Ya. Nah, apa sih yang diikat? Apa sih yang terurai? Sebetulnya 3 unsur yang lain. Jadi unsur air itu sesungguhnya gabungan dari 3 unsur ini. Ya, waktu ketiga unsur terurai, maka itu jadi mengalir. Waktu 3 unsur yang bersatu, jadi merekat atau mengikat. Nah itu ya, itu sebabnya unsur air belakangan. Setelah kita pelajari semua 3 unsur ini, baru unsur air kita lihat, ya, kita cermati. Yang berikutnya adalah panas. Nah, jadi panas biasanya sih mudah. Ya. Mudah dalam arti waktu kita meditasi biasa badan jadi hangat ya. Iya pasti lebih hangat. Meskipun cuaca dingin pun waktu kita mulai meditasi mungkin kita agak ngerasa dingin. Tapi seberjalannya kita meditasi kita merasa badan jadi lebih hangat. Nah, bahkan kadang-kadang jadi makin hangat. Bisa keringetan. Ya. Bante pun sering masih sampai sekarang meditasi itu meskipun dingin dia keringetan. Nah, apalagi kalau konsentrasi lagi bagus. Nih, beberapa meditator hari ini pun bilang ya, waktu cahaya konsentrasi udah muncul, muka terasa panas, hangat. Nah, tapi jangan diperhatiin ya, karena objek kalian adalah nafas. Nah, jadi waktu meditasi, khususnya kalau kita perhatiin di bagian dalam, kita akan ngerasa hangat. Ya. Nah nanti kalau kita mau mencari sejuk itu di mana? Di bagian luar, di area kulit. Nah itu sejuk. Jadi kita mulai dari kepala. Kepala lebih hangatnya. Kalau kita perhatiin area bagian dalam aja itu lebih hangat. Tapi kalau kita mau cari sejuk berarti di area bagian luar itu sejuk. Ya tentu saja hangatnya itu juga beda-beda. Mungkin di bagian bokong lebih panas. Atau di bagian lidah lebih panas, ya. Nah, tapi kalau di area-area tertentu mungkin tidak sepanas area-area tersebut, ya. Jadi intensitasnya aja yang bikin mereka jadi panas dan dingin. Nah itu nanti udah selesai sampai unsur api, terus belakangan unsur air, ya. Unsur air yang mengalir. Jadi semua yang menyebar, semua yang terurai. Ya. Nah itu jadi mudah kalau kita sudah bisa melihat 3 unsur ini yang di depan, ya,
angin, tanah, api. Karena waktu kita ngerasain mengalir, yang kita rasain tuh apa sih yang mengalir? Nah itu, unsur panasnya mengalir, menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Atau kalau kita ikutin mendorong kan dia bergerak tuh. Nah jadi setiap kali bergerak juga sesuatu itu terurai. Terus karena ada panas dan dingin, maka ada gerakan toh, menyebar. Ya, angin, ya. Kenapa jadi ada angin? Udara itu kan angin. Angin itu adalah udara yang bertiup. Tapi kenapa lalu udara bisa bergerak ya? Atau bertiup? Karena perubahan suhu. Jadi setiap kali kita udah ngelihat panas dan dingin, waktu itu ada mengalir, terurai, menyebar. Nah itu sebabnya juga dilatih hanya setelah melihat unsur api. Nah, terus baru terakhir kita latih merekat. Nah mengalir juga gitu, kita bisa ngerasain kayak ada sesuatu yang kayak ngerembes, ya, ada sesuatu yang ya, misalnya kayak darah gitu ngalir. Ya. Nah memang jadi yogi kadang-kadang suka bingung, ini mengalir apa mendorong jadinya? Ya, tergantung yang kita rasakan itu sensasi apa. Ya. Segala sesuatu yang terurai itu adalah air jadinya, ya, atau mengalir. Tapi kalau kita perhatiin gaya dorongnya, ya, nah itu adalah mendorong. Ya. Nah, terus kalau kita perhatiin darah yang mengalir seluruh tubuh itu juga mengalir. Nah jadinya nanti bisa seluruh tubuh kita rasain. Nah setelah itu baru merekat. Nah nanti rasa merekat itu tuh seperti kayak dibalut, ya. Khususnya tubuh ini kan dibalut sama kulit dan dagingnya. Nah itu terasa jadi kayak sekal, ya, atau kayak keikat, ya, kayak terselimuti. Jadi agak membal rasanya itu ya, waktu kita ngerasain khususnya di area kulit dan daging. Nah itu loh merekat. Jadi sifat air ini kalau seperti kita bikin adonan kue, ya. Nah kalau kita mau bikin adonan kue itu kan sebetulnya dari apa? Tepung. Tepung itu sendiri dia tercerai-berai. Gimana supaya kita mengikat mereka? Kita kasih air. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau secukupnya ya, kalau cukup dia akan menggumpal loh. Tepungnya jadi menggumpal. Jadi ada daya ikatnya di situ. Tapi kalau kita tambahin terus, apa yang terjadi? Bonyok, buyar ya. Jadi cair. Ya. Nah itu sifat si air tuh. Jadi dia ngikat dan kalau kebanyakan dia malah buyar. Nah di badan kita juga gitu. Ya. Kenapa badan kita kok bisa jadi begini, ada bentuknya? Ini karena diikat sama si unsur air. Kalau nggak ada unsur air yang mengikat, pecah lah dia. Makanya dimanapun di tubuh kita bisa sedikit banyak merasakan itu daya rekatnya. Nah dengan demikian ya, meditasi 4 unsur di tahap belajar, jadi urutannya agak berbeda waktu ngembangin konsentrasi. Ya, tapi semuanya, setiap unsur tersebut ya, kita perlu cek dari atas kepala sampai bawah, balik lagi ke kepala. Ya. Putar. Nah benar, nanti ujung-ujungnya ya dimanapun kita arahkan batin kita, coba kita rasain mendorong, keras, kasar, berat, menopang, lunak, halus, ringan, panas, dingin, mengalir, merekat. Nah tapi kalau kita sudah terbiasa seperti itu, nah sekarang kita mau kembangin konsentrasi. Nah waktu kembangin konsentrasi ya, di Visuddhimagga, ya, Mahatiga di sana menjelaskan ada beberapa rambu-rambu yang kita harus perhatikan. Yang pertama, Anupubato. Anupubato itu apa? Anupubatoti
anu pati patito acarya sasantike ugahita. Pati patito saca desana pati patiyewa. Ya. Nah jadi maksudnya anu pubato itu sebetulnya kalau kita terjemahin secara literatur artinya sesuai urutan. Ya, latihnya sesuai urutan. Nah jadi waktu dijelaskan apa itu sesuai urutan, sesuai urutannya maksudnya kita sesuai urutan pertama-tama yang diajarkan oleh guru. Ya. Nah baru belakangan itu yang diajarkan oleh Buddha. Sebetulnya intinya nanti akan latih seperti yang Buddha ajarkan. Nah tapi kenapa di sini dibilang latih sesuai urutan yang diajarkan guru? Karena gini, guru itu mengajarkan sesuai apa yang murid bisa, apa yang mudah untuk murid. Kalian pernah lihat aksara Myanmar? Udah, bulat-bulat ya. Bulat-bulat ya. Nah, kalau anak TK ya, di Myanmar itu belajar bulat-bulat tuh ya, dia sebetulnya alfabetnya mulai dari k, k, ga, nga gitu ya. Jadi dia kayak A, B, C, D-nya kita ya, tapi dia k, k, ga, nga. Ya, malah dimulai dari konsonan dulu. Nah tapi waktu mengajar murid-murid itu baru belajar tulis pertama kali. Itu nggak langsung ngajarin K gitu, enggak. Ya, sama kayak kita dulu waktu belajar nulis gimana sih? Kita mulai dari apa ya? Udah lupa ya. Apa kita tulis A dulu? Enggak kan? Meskipun alfabet kita mulai dari huruf A, tapi kita nggak belajar dari A toh. Kita belajar dari apa? 0, 0, 0, ya, bikin bulat dulu. Ya, nanti baru 1, 1, 1 gitu toh. Nah, jadi meskipun urutannya harusnya seperti A, B, C, D ya, tapi kita nggak belajar dari sana. Nah, begitu juga bahasa Myanmar seperti itu. Jadi dia nggak mulai dari K ya, tapi dia mulai dari yang bulat, wa. Jadi bikin bulat. Kenapa? Karena pada dasarnya semua huruf Myanmar itu perihal bulat-bulat. Jadi kalau kita bisa bulat, maka yang lainnya bisa bagus katanya. Nah, jadi pertama bulat-bulat dulu ya. Nah sama seperti itu. Jadi guru itu mengajarkannya kan pendekatannya personal. Jadi apa yang mudah dulu. Makanya Paul Sedong ngajarin mendorong dulu. Nah setelah bisa, baru nanti kita ikut urutan Buddha. Nah, urutan Buddha kan tadi udah dijelaskan ya. Nah, tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin gitu. Terus diulang-ulang tadi ya, punah-punang katanya. Lagi dan lagi. Berarti kita harus susun ulang ya. Yang tadinya kita mulai dari mendorong, kita mulai dari keras. Berarti urutannya jadi keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, apa? Mengalir, merekat, terus panas, dingin, menopang, mendorong. Jadi keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, mengalir, merekat, panas, dingin, menopang, mendorong gitu ya. Nah, terus ulang. Nah, tapi nanti waktu kembangin konsentrasi, kita ndak lagi bagian per bagian. Karena sifat dari konsentrasi itu kan harus makin lama makin tenang. Kalau kita terus batinnya bergerak gitu atas ke bawah apa bisa tenang? Sibuk kan ya. Nah jadi enggak mau gitu. Kita maunya secara keseluruhan. Jadi menyeluruh dia. Waktu kita bilang keras, kita rasain keras satu badan. Tapi bukan berarti badan kita jadi kasar. Berat gitu. Mana bisa tenang ya enggak. Nah, tapi Bante sih kasih perumpamannya ya, ini supaya kalian mudah memahaminya pada saat berlatih saja, tapi tidak ada di tipitah. Kayak Bante kasih perumpamaan kayak kalian tuh naik ke podium ya, kayak kalian mau ini nih ya naik ke podium, terus di depan kalian ini kan banyak orang nih, terus mereka itu pakai baju 4 warna. Ya, ada merah, putih, hijau, kuning misalnya. Nah, kalian bilang yang pakai baju merah angkat tangan.
Jadi angkat tangan. Nah, mereka karena tidak tersusun rapi, artinya sebagian mungkin merah di sini, sebagian mungkin merah di sebelah sana, ya. Tapi perhatian kalian itu tidak boleh, oh ini merah, itu merah gitu, tidak boleh. Kalau kalian pindah-pindah seperti itu, nanti pikirannya tuh tidak bisa tenang. Perhatiannya tuh harus menyeluruh aja. Jadi kalian ngelihat secara menyeluruh, oh ya di situ ada merah gitu. Di sini lebih banyak, di situ sedikit. Kalian akan tersadari, tapi yang penting kalian tahu aja ada merah, udah cukup. Jadi waktu latih seluruh tubuh, ngerasain keras. Memang ada di bagian-bagian tertentu enggak sekeras yang lainnya. Nah, tapi kalau kalian udah ngedapetin keras kurang lebih seluruh tubuh secara global, itu cukup untuk meditasi samatha. Ya. Untuk kembangin sampai upacara samadhi. Oke, jadi kalau tujuannya adalah untuk ngembangin upacara samadhi, itu sudah cukup. Jadi latih keras satu tubuh, gitu. Langsung. Ya. Jadi global. Nah, untuk beberapa orang, bagian kepala itu sangat mengganggu. Artinya keras banget gitu. Jadi Pauk Sayadaw belakangan juga untuk mereka yang punya masalah di kepala, maka kepala ditinggalkan. Bukan ditanggalkan ya. Artinya tidak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan cuma dari leher ke bawah aja. Ya. Nah, itu jadi yang diberasain berarti badannya aja keras gitu ya. Nah, berapa lama? Awalnya sih pelan-pelan aja dulu, ndak apa-apa. Ya, pelan-pelan, keras, diresapi dulu ya. Nah, terus seperti biasa urutannya berarti harus keras, habis itu kasar. Kasar juga gitu ya. Jangan pindah-pindah lagi seluruh tubuh, kasar. Terus berat juga seluruh tubuh, berat. Nah, lunak juga gitu, lunak seluruh tubuh, lunak. Nah, kadang-kadang kita tes dulu ya, seluruh tubuh kayak gimana sih ngerasainnya gitu. Nah, tes dulu, makanya lambat-lambat dulu gitu. Nah, tapi urutannya katanya itu harus sesuai yang Buddha ajarkan ya, tanah, air, api, angin. Nah, jadi kalau kita perhatiin juga, oh, ini ada polanya ya. Keras itu sangat dominan ya. Sangat konkret kita bilang. Terus kalau dibandingin air, tanah lebih dominan. Air lebih soft, lebih enggak sekonkret itu ya. Tapi air, nanti kita fokus ke air. Terus api dibanding air, api lebih abstrak, air lebih konkret. Terus kalau dibandingin angin, nah angin lebih abstrak daripada api. Jadi kalau kita perhatiin dari polanya itu, berarti dari yang paling jelas ke yang paling halus. Gitu ya. Nah itu jadi konsentrasi. Terus kita ulang-ulang terus. Nah, peraturan berikutnya apa? Nati sigato. Nati sigato. Berarti yang pertama tadi apa? Sesuai urutan. Yang kedua, tidak terlalu cepat. Ya. Tidak terlalu cepat tuh gimana ya? Ati sigato manasikaroto hi. Aparaparang kamadhana manasikaro nirantarang pawatati. Kamadhanang pana awibhutang hoti na wisesang awahati. Jadi kalau kita latihnya terlalu cepat, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, mengalir, melekat. Itu jadinya apa? Fenomenanya tidak jelas. Nah itu ya, jadi fenomenanya nggak jelas. Kita belum sempat ngerasain setiap fenomenanya. Kita terbata-bata gitu ya. Nah, tertatih-tatih nanti. Nah, yang berikutnya, peraturan ketiga. Nati sanikato. Ya, tidak terlalu lambat. Nah, tidak terlalu lambat juga gimana? Kalau keras, kasar, kapan konsentrasi jadinya? Ya, jadi terlalu lambat juga tidak boleh.
Tapi ada juga malah yang beberapa yogi ya salah paham. Dia fokus malah kecatat. Keras, tapi nggak betul-betul dirasain. Hati-hati ya, Bante pingin ingetin bahwa meditasi 4 unsur ini mirip kayak meditasi anapana. Dia persepsi langsung. Persepsi langsung tuh gimana? Artinya bukan diingat ya. Fenomena kerasnya bukan diingat. Jadi kalau di awal duduk mungkin rasa keras. Di akhir duduk mungkin lebih ringan, lebih lunak gitu. Nah itu benar berarti meditasinya. Jadi sepanjang meditasi, fenomena-fenomena ini bisa berubah. Ya? Bisa berubah sepanjang duduk itu. Awalnya tadinya mungkin badannya terasa berat, nanti makin lama makin ringan pun bisa. Ya? Atau kebalikannya. Nah kalau kalian ngerasakan perubahan itu, berarti oke, itu persepsi langsung. Artinya yang betul-betul sedang terjadi. Bukan kalian bikin-bikin, bukan karena kalian ingat. Lalu kalian hanya ulang-ulang saja gitu, bukan ya. Nah ini nggak boleh diingat, jadi persepsi langsung. Sama kan kayak nafas juga gitu. Kadang keras, kadang nafasnya keras, kadang nafasnya halus. Ya. Nah itu jadi penting kita ketahui. Nah terlalu lambat nanti bisa ada problem. Artinya kalau keras itu sangat dominan, tapi lunak tidak dominan. Nanti yang dominan itu makin lama makin jelas. Jadi setiap kali kalian putar balik lagi, dia makin lama makin jelas lagi. Jadi nanti bisa tidak seimbang meditasi 4 unsur. Nah itu salah satu manfaat kita latih ekstrim bawah dan atas itu juga untuk menyeimbangkannya nanti. Jadi kalau misalnya ada orang perhatiin meditasi 4 unsur ya, dia perhatiin bergerak, mendorong. Badannya mendorong. Makin lama makin goyang. Bisa ya? Nah, Bante pernah lihat. Ya? Sampai nendang. Bisa nendang orang loh. Hati-hati ya sampingnya latih 4 unsur. Nah, Bante pernah juga ngelihat. Ada yang latih 4 unsur begitu tegang, fokusnya begitu kuat. Dia sampai nggak bisa bergerak. Tangannya mengepal. Itu seperti orang yang berenang gaya kupu-kupu itu ya. Dia dari paling belakang lompat paling depan. Ya semua ditabrak sama dia. Nah itu saking tegangnya. Ya waktu kita mau menguraikan pun kita bilang lepas, suruh relax gitu ya. Dia nggak bisa. Tangannya genggam kuat banget. Kita mau buka pun nggak sanggup. Ya baru pelan-pelan dia bisa lepas. Itu karena terlalu kuat fokusnya. Ya terlalu mencengkram. Nah, jadi ringan saja ya fokusnya ya, asal tahu. Kalau udah terasa, oke, skip ya, lewat. Nah, tapi kalau terlalu lambat, jadi di dalam kesadaran kita kan objek ini makin lama makin jelas. Ya. Nah, itu nanti yang keras makin keras, ya, yang lunak juga makin lunak, ya. Yang ringan makin ringan. Jadi nggak boleh juga katanya, ya. Nah jadi kalau tidak seimbang gitu gimana? Nah kita harus lawan. Ya misalnya kerasnya sangat keras. Nah kita pakai lunak. Jadi kita fokusnya ke lunak. Khususnya waktu mau latih lunak halus dan ringan. Kita itu harus lepas, relax. Gak boleh ada tegang. Jadi kita harus agak kendurin gitu. Nah baru terasa. Badan itu lunak. Baru di lunak, kalau kita bisa berasa lunak, nanti terasa, ya kan penebalan itu dia lepas. Ya, yang tadi tebal lalu jadi keras, ya kalau ketebalannya lepas, ya jadi rileks, jadi halus. Jadi lunak halus ringan itu satu geng, ya, satu grup. Nah, jadi kalau misalnya keras banget, atau dia goyang terus, nah kita latih yang menopang. Ya, terus kalau keras kita latihnya lunak. Sampai gimana? Sampai udah nyaman baru kita mulai lagi sesuai urutan. Ya. Atau misalnya kalau di bagian yang itu selalu jelas sedangkan lawannya tidak jelas, berarti yang jelas itu sebentar aja, yang tidak jelas itu kita agak lamain. Ya. Nah nanti baru pelan-pelan dia balance.
Fokus nggak boleh terlalu kuat ya. Kayaknya mau supaya jelas banget kan keras sampai keras banget, jangan. Makin lama nanti keras. Asal dapat aja. Oh ya, tahu keras ada. Oke, berikutnya. Itu rambu-rambu. Nah sekarang udah tahu, berarti sesuai urutan, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Nah akhirnya jadi berapa cepat dong dan berapa lambat. Nah pertama sih pelan-pelan nggak apa-apa, namanya masih belajar, nggak bisa cepat-cepat. Kadang urutan pun lupa-lupa toh. Ini abis ini apa, jadi masih banyak mikir. Nah itu dilancarin dulu ya. Dilancarin dulu, nanti kalau udah lancar baru bisa agak cepat. Nah secepat apa? Sampai satu fenomena 2 detik kurang lebih. Jadi nanti 1 sampai 12 itu kita bilang 1 putaran. Dalam 1 menit 3 putaran. Karena 1 menit 60 detik nah, kita bagi rata lah ya. Jadi 1 unsur itu, 1 fenomena 2 detik. 2 detik nggak lama ya. Tik, 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 tik. Keras, kasar, berat, lunak gitu ya. Seluruh tubuh ya, nggak usah bagian-bagian lagi. Ini seluruh tubuh, keras, kasar, berat, lunak, gitu ya. Nah, begitu, nanti mau seperti itu. Nah, jadi 2 detik ya. Nah, sekarang peraturan yang keempat. Wikepa patibahana. Wikepa patibahana itu apa? Wikepa patibahana toti kamathanang wisajetua bahidha puthuta ramane cetaso wikepo patibahitabo. Artinya kalau terjemahan literatur ya, artinya menjaga atau menghindari. Wikepa itu kayak gelisah, ya? Menghindari kegelisahan atau lebih tepatnya itu jangan biarkan pikiran ngambil objek lain, itu intinya. Ya? Kita harus melarang pikiran kita mengambil objek-objek yang di luar sana. Intinya ya sebetulnya namanya samatha bhawana ya enggak. Prinsipnya satu, tahu objek benar nggak tahu objek salah. Udah pasti kita tahu bahwa ya kalau kita mau meditasinya maju, tahu objek terus sepanjang hari. Ya. Jadi enggak izinin perhatiin sensasi lah. Kalau untuk anapana ya, berarti enggak boleh perhatiin sensasi tubuh, suara orang di sekitarnya, ya, rasa sakit, ya, enggak boleh diperhatiin. Bahkan cahaya konsentrasi juga enggak boleh perhatiin untuk anapana. Nah kalau 4 unsur juga sama. Cahaya konsentrasi bisa muncul nggak? Bisa. Semua namanya punya konsentrasi, ya cahayanya ada, akan muncul. Ya. Mau latih samatha, ada cahaya konsentrasi. Mau latih vipassana, ada cahaya konsentrasi. Mau latih metta, buddha nusati, anapana, kasina, semua ada cahaya konsentrasi. Nah, karena cahaya itu muncul karena konsentrasi. Nah, jadi waktu kita latih 4 unsur, juga ada cahaya konsentrasi, cuma objek meditasi kita bukan. Jadi kita selalu ngambil dari dalam tubuh. Nah, mungkin waktu ngembangin itu, muncul nih cahaya konsentrasi dari luar. Nggak apa-apa, nggak usah diperhatiin. Kita mau cahaya konsentrasi itu dari dalam. Kayak anapana, kita perhatiin nafas. Kita juga nggak mau tahu cahaya yang muncul di luar sana. Gak usah dipikir ini cahaya luar atau cahaya dari dalam, gak usah. Selama dia masih jauh dari nafas, gak usah diperhatiin. Nah, yang kita mau apa? Cahaya itu muncul bersamaan dengan nafas. Jadi ada di tempat yang sama, kita bilang dia bersatu. Bersatu, unified. Ya? Nah, begitu juga meditasi 4 unsur. Kita mau cahaya itu keluar dari dalam tubuh. Nah, untuk beberapa meditator, mereka merasakan bahwa cahaya itu kayak datang dari luar, nanti pelan-pelan mendekat, gabung di tubuh. Ada pengalaman seperti itu untuk beberapa meditator. Tapi ada juga meditator yang enggak mengetahui bahwa cahaya itu datang dari luar. Tapi tiba-tiba aja langsung dari dalam tubuh keluar cahayanya. Mungkin di awal enggak langsung terang,
Cuma hanya kayak asap-asap gitu ya, tapi dari dalam tubuh. Nah, tapi untuk meditasi 4 unsur dia agak beda sama meditasi nafas. Kalau di nafas sudah bersatu sama warna ya, mau seperti kabut, mau buram, mau hitam sekalipun, kalau dia sudah bersatu sama nafas, kita boleh fokus toh. Nah, kalau 4 unsur nggak boleh. Meskipun cahaya atau warna atau kabut itu sudah keluar dari dalam tubuh, kita tetap fokusnya 4 unsur. Ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi peraturan yang keempat adalah kita harus menjaga pikiran supaya tidak ngambil objek lain selain 4 unsur. Ya, selain ya urutannya, karena kan kita harus mencermati berdasarkan urutan. Ya, kalau misalnya urutannya lagi keras, ya kita jangan perhatiin lunak. Kita maunya urutannya keras, kita jangan perhatiin panas. Nah, juga berarti meskipun sama-sama 4 unsur, tapi tetap harus sesuai urutan. Nah, apa yang terjadi kalau kita ngambil objek lain selain 4 unsur? Turunlah konsentrasi, ya enggak? Kalau kita ingat anak, mobil, investasi, gitu. Turun konsentrasi. Nah, dijelaskan sampai sebagaimana kita menjaga kesadaran kita ke objek meditasi ya. Di Samoha Winodani Atthakatha ya, itu kitab Atthakatha dari Abhidhamma. Eka padika magagami puriso cetha nidasetabo ya. Seperti kalau orang itu berjalan di jembatan ya, tapi dia cuma kayak satu tapak aja, kayak cuma satu papan ya, yang bisa satu tapak aja dilewatin. Nah, terus kita berdiri mau menyeberang nih jembatan ya, tapi tipis begitu. Terus bawa ini pula mangkok penuh minyak, penuh ya sampai ke bibir. Terus nggak boleh netes. Gimana tuh? Ya hati-hati, mawas kali ya cara bawanya. Nah, sampai seperti itu katanya. Waktu kita perhatiin objek meditasi kita, terus perhatiannya harus penuh di objek. Nah, ini sih rumus. Ini adalah peraturan untuk semua objek samatha. Kesadaran nggak boleh lepas dari objek. Ya. Oke, rambu yang kelima, ya peraturan yang kelima, panati samati kamanato. Apa artinya? Panati samati kamanato ti ya ayang patawi dhatu ti adika panati. Tang ati kamitwa lakhanesu ci ewa citang tapetabang. Maksudnya kalau kita terjemahkan secara literatur, panati di sini mengacu kepada konsep, samati kamanata itu artinya melampaui konsep. Jadi peraturan yang kelima adalah kita harus melampaui konsep. Gimana? Meditasi 4 unsur sendiri itu bukan konsep. Dia kebenaran hakiki. Maksudnya kebenaran hakiki gimana sih? Kayak konsep itu misalnya kalau di luar negeri ya, anak umur misalnya 16 atau 20 gitu udah keluar rumah ya. Jadi ya hidup udah masing-masing gitu. Orang tua ya hidupnya sendiri, anak ya hidupnya sendiri. Tapi kita Asia kan nggak gitu ya. Ya sampai anak besar pun kadang masih diperhatiin, disupport sama orang tua. Nah begitu juga orang tua pada saat tua, anak juga support. Nah jadi kebenaran itu kan di Asia jadi suatu kebenaran bahwa yang pantasnya ya seperti ini. Kalau yang misalnya ditinggal keluarganya itu umur 16 ya pergi, nah itu ya tidak pantas. Itu kan pemikiran Asia. Ya, jadi di Asia benar. Tapi di luar negeri itu sesuatu yang lumrah. Dan benarnya mereka itu harusnya anak tuh ya dilepas, biar mandiri dan lain sebagainya. Mereka ada alasan sendiri kenapa begitu, tapi itu benar menurut mereka. Nah itu kita bilang konsep. Jadi etika adalah perihal konsep.
Sama kayak makan. Ada yang bilang suara berbunyi baru sopan. Ada yang bilang kalau bunyi nggak sopan. Jadi yang mana yang benar? Nah, itu tergantung tempat. Jadi itu etika. Etika adalah perihal konsep. Nah begitu juga nama. Ya. Manusia, wanita. Ya. Di Indonesia kita sebutnya wanita manusia. Wanita pria. Di luar negeri yang sebutnya beda lagi. Mereka punya sebutan berbeda. Jadi sebutan atau nama itu sendiri adalah konsep. Nah jadi waktu kita meditasi ini kita harus melampaui konsep. Itu maksudnya gimana? Kita nggak boleh ngebayangin tubuh. Ya, bahwa ada mata, ada kulit, ada tulang. Nggak boleh. Yang kita rasakan apa? 4 unsur. Nah kenapa 4 unsur jadi kebenaran hakiki katanya? Karena siapapun yang ngerasa, baik dia orang Amerika, orang Eropa, orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia, yang namanya keras ya gitu rasanya. Gitu ya. Keras ya begitu. Lunak ya begitu. Waktu saya ngerasakan keras, waktu orang negro merasakan keras, ya sama aja. Rasanya seperti itu. Sama kayak asin, manis, ya. Terus sedih, marah. Nah, orang Asia bisa marah, orang mereka juga bisa marah. Nah itu kita sebut kebenaran hakiki. Karena apa? Ya global, kebenaran yang diterima, yang benar di mana saja gitu. Nah sekarang waktu berlatih meditasi 4 unsur, kita katanya nggak boleh fokus ke konsep. Jadi kita nggak boleh visualisasi, nggak boleh. Nggak boleh ngebayangin bentuk tubuh kita tuh gini gitu. Terus nggak boleh apa? Cuma melabel gitu. Keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Tapi nggak betul-betul dirasa sensasinya. Nah itu juga nggak boleh. Ya, itu yang dimaksud sebagai panati kamanato. Ya, panati samati kamanato. Jadi ya ewang panating wijahitawa kakhalalakkhana disu ewa mana sekarang pawatenta salakhanani supakatani suwibhutani hutwa upatahanti katanya. Jadi kalau kita bisa melampaui konsep ya, dan akhirnya kita hanya memperhatikan atau mencermati hanya unsur-unsur saja seperti keras, kasar, berat dan lain sebagainya, maka waktu itu di dalam batin kita unsur-unsur ini menjadi jelas ya. Ya, makin jelas gitu ya. Nah jadi waktu kita Nah juga kenapa menjadi semakin jelas? Karena tasewang puna-puna manasikara wasena citang au asewanang labati ya. Karena pengulangan toh. Kita ulang-ulang yang tanah air api angin, tanah air api angin, kita ulang terus, maka semakin lama semakin jelas di dalam batin. Tapi bukan berarti keras makin keras itu bukan ya, tapi di dalam batin rasa keras itu semakin mudah terdeteksi. Jadi bukannya makin keras, ya, dingin makin dingin, gimana meditasi gitu kayaknya. Ya panas dingin tiba-tiba gitu demam nanti ya, senang goyang tiba-tiba diam goyang diam gitu ya. Nah, konsentrasi tidak bisa gitu ya, harus nanti lama-lama apa balance ya, jadi seimbang. Nah waktu seimbang rasanya nyaman gitu kan. Nah, terus kita lanjutin baru konsentrasi jadi ya. Nah, terus nanti waktu konsentrasi jadi ya, ini ada 2 ya, ini saya doang enggak jelasin, cuma Bante kasih pengalaman banyak meditator. Ini jadi membedakan secara progres dari orang yang latih 4 unsur dengan konsentrasi sama yang latih 4 unsur tanpa konsentrasi. Artinya beneran dimulai dari 4 unsur. Justru latih 4 unsur untuk kembangin konsentrasi. Nah tapi orang yang sudah punya konsentrasi kenapa lalu latih 4 unsur? Karena untuk masuk ke rupa, ya, mau masuk ke vipassana. Nah, jadi untuk mereka yang sudah punya konsentrasi, khususnya kita bilang jhana, ya, udah punya jhana 1, kadang punya jhana 1, kadang sampai jhana 4, kadang sampai jhana 8. Jadi mereka kan terjun bebas.
Jadi dari konsentrasi yang dalam gitu ya, sekarang mereka ngambil objek yang kasar lagi. Nah, untuk mereka cepat sekali. Sebentar aja perhatiin tanah, air, api, angin bersinar. Ya. Karena memang batinnya udah terkonsentrasi. Cuma jadi ya kebanyakan meditator yang sudah punya konsentrasi waktu ngelihat muncul cahaya di dalam tubuh, itu cahayanya besar. Beneran seluruh tubuh jadi cahaya. Nah, tapi pasti yang mereka rasakan itu adalah tubuh itu hilang. Ya, kalau kita bilang secara progresnya ya, pertama itu mereka kayak tubuhnya hilang, terus yang sisa apa? Kayak seonggok 4 unsur. Kayak 4 unsur aja, kayak ada satu bentukan, cuma nggak jelas jadinya ya, nggak seperti badan gitu, ada kepala, nggak. Bahkan ada beberapa yang ngelihat kayak pagoda. Nah, bentuk kita kan duduk kayak pagoda sebetulnya. Kayak segitiga itu. Atau kadang orang ngelihat nggak kayak seperti itu, tapi seperti telur. Ya, telur kan ujung atasnya agak kecil, bawahnya agak ya, besar. Ini kayak telur katanya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau mereka yang punya konsentrasi, itu yang mereka lihat. Tapi kalau yang belum punya konsentrasi, gimana? Nah, kadang-kadang ya, setelah duduk lama baru dapat cahaya. Nah, cahaya itu makin kecil biasanya. Kadang-kadang bahkan sebelum cahaya itu muncul juga mereka ngerasain 4 unsur itu kayak makin kecil gitu. Sampai berapa kecil, bahkan cuma segini. Kayak cuma di tengah aja satu bulatan gitu. Nggak apa-apa, lanjut terus. Nah, awalnya waktu cahaya keluar dia cuma kayak kecil gitu ya. Nggak apa-apa, kita lanjut terus. Karena persepsi kita ya sama seperti kalian latih anapanasati juga. Waktu perhatiin napas, lama-lama kan hilang ya seluruh tubuh ya. Terus akhirnya sisa apa? Cuma nafas dan saya katanya. Nafas dan kesadaran aja. Nah, sama seperti itu. Jadi waktu konsentrasi terkembangkan, di persepsi akan tubuh kan pelan-pelan hilang. Kadang-kadang mereka yang latih anapana pun mereka ngerasa bahwa kaki dulu hilang, tapi badan masih ada. Atau badan masih ada, kaki udah hilang gitu. Jadi kalau kita perhatiin hilangnya kan sistematis kayaknya, pelan-pelan gitu, nggak langsung. Nah, begitu juga mereka yang latih 4 unsur, waktu perhatiin tubuhnya, kadang-kadang makin lama makin kecil gitu. Nah, kalian jangan bingung, lanjut aja, lanjut. Ya, kalian mempersepsikan tubuh itu jadi kecil. Udah lanjut, terus tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin. Nah, harus itu ya, diperhatiin. Nah, tapi nanti itu kan untuk meditasi 4 unsur memang sangat memprioritaskan momentum kesadarannya. Ya. Jadi kesadaran harus rapat dari objek ke objek. Karena dia level kedalaman konsentrasi nggak begitu dalam. Jadi kalau kalian tidak jaga kesadaran sepanjang hari, jadi setiap kali mulai meditasi, kayak mulai dari awal konsentrasinya. Nah, tapi kalau kalian bisa jaga kesadaran sepanjang hari, setiap sesi, mulai sesi itu kan nggak mulai dari awal. Jadi konsentrasi udah ada sampai tahap tertentu. Nah, jadi nanti yang tadinya waktu kalian melihat cahaya itu kecil, belakangan dia jadi besar lagi. Kenapa? Karena waktu kalian belum begitu dalam, kalian udah bisa ngerasain seluruh tubuh jadi cahaya. Momentum batinnya udah kuat. Nanti semakin lama semakin besar. Nah, setelah ngelihat cahaya gimana? Lanjutin. Tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin. Terus di dalam tubuh cahaya tersebut ya. Nanti makin lama dia makin terang. Nah, terangnya ini dari cahaya apa sih ya? Kok bisa jadi terang? Dijelaskan. Rupa dinang adasa talang rupa dinang gahana pacaya bhavena adasa talang wiya vipasanata pasada rupa nama. Ya, di Abhidhamma dijelaskan. Karena dia memiliki unsur translusensi. Unsur translusensi.
Jadi kalian jangan bingung apa itu translucency. Translucence kalau kalian cari di KBBI ada ya. Kita cuma tidak familiar aja, ada. Jadi dia bilang setengah tembus katanya. Setengah tembus tembus apa? Tembus cahaya. Jadi kalau misalnya kaca ya itu bening sama sekali. Kan kalau kita tembak cahaya ya cahayanya tembus dong. Ya. Kalau ini kaca bening, kita tembak cahaya ya cahayanya tembus ke sana. Nah itu namanya sama sekali bening. Tembus sama sekali. Nah ada lagi setengah tembus, itu kayak apa? Kaca es. Kalau kita tembak cahaya dari sini, cahaya enggak tembus tapi berpendar. Nah, jadi terang aja. Nah itu namanya setengah tembus. Translucence. Nah jadi katanya di seluruh tubuh kita ini ya, itu ada namanya kaya pasada. Jadi unsur translucence tubuh. Itu yang bertanggung jawab terhadap dimanapun kita sentuh tubuh kita, kita terasa ya. Jadi sensitif. Kita sensitif terhadap sentuhan itu karena kaya pasada ini. Gara-gara kaya pasada nanti muncul kaya winyana, kesadaran akan tubuh. Sadar terhadap sentuhan. Nah, jadi dia sensitif terhadap sentuhan. Nah, sensitivitas tubuh ini ya, kalau kita lihat secara abhidhamma, dia itu hanyalah unsur translucence yang sensitif terhadap sentuhan, atau dengan kata lain sensitif terhadap 4 unsur. Ya. Nah, dia nyebar ke seluruh tubuh. Makanya dimanapun kita pegang, kita tahu kita sensitif. Ya. Nah, unsur translucence yang menyebar ke seluruh tubuh inilah yang nanti terpantul sama cahaya konsentrasi. Makanya di seluruh tubuh kita nanti jadi terang benderang. Nah itu ya, itu dijelaskan seperti itu. Jadi dia kayak adasa talang. Adasa itu kayak cermin, permukaan cermin. Permukaan cermin kalau kita tembak ya, dia mantul, ya, berpendar terang gitu. Nah itu ya. Nah, oke. Ya, itu prosesnya. Nanti waktu mereka yang latih meditasi 4 unsur ini, mereka meskipun cahayanya udah terang misalnya ya, nah itu juga perlu dilanjutkan, tetap jangan dipercepat, jangan diperlambat, dengan kecepatan yang sama, dengan kejelasan yang sama. Latih tuh 4 unsur, tanah, air, api, angin, santai. Nanti dia bisa bertahan dengan cahaya yang terang itu, minimal pertahankan setengah jam. Ya lebih bagus kalau bisa 1 jam, 1,5 jam, ya lebih bagus. Sepanjang duduk selalu terang lebih bagus lagi. Nah itu masuk ke level upacara samadhi. Nah nanti baru mereka yang ngembangin konsentrasi dari 4 unsur bisa diarahkan masuk jhana. Setelah keluar cahaya terang itu kita pakai tuh untuk lihat 32 bagian tubuh. Dari 32 bagian tubuh kita bisa ambil tulang, dari warna tulang, atau dengan latih tulang aja kita masuk jhana 1 bisa. Nah terus kalau kita hanya ambil warnanya aja dari warna tulang, kita bisa latih kasina putih. Bisa masuk sampai jhana 4. Nah dengan demikian meskipun mereka yang latih dari 4 unsur, kita bisa arahkan masuk jhana juga. Tapi kalau nggak mau latih rupa langsung, boleh kita pecahin. Gimana pecahinnya? Kita ikuti ceramah di seri yang ke-19. Jika ada yang ingin bertanya, kita boleh bahas. Wandami Bante mau tanya tentang Paticca Samuppada metode kedua, kan katanya metode mundur Patiloma. Mundurnya itu kan dari Jara Marana ke Jati dan seterusnya. Tapi ada guru lain bilang Paticca Samuppada Patiloma itu Awija Nirodha Sankhara Nirodha. Jadi Patiloma yang mana yang betul? Awija Nirodha Sankhara Nirodha.
Oh enggak ya. Karena di metode yang pertama yang anuloma juga ada mengajarkan itu ya. Urutannya yang maju. Kalau yang patiloma itu betul dari jara marana. Ya. Jati, nanti jati, bawa, upadana gitu. Itu yang patiloma. Oh, terus selanjutnya bedanya mengalir dan mendorong apa ya? Kan sama-sama bergerak ya Bante. Secara praktek harus dilatih. Jadi Bante bilang bahwa kalau kamu misalnya pakai jari ya, dorong ke bawah. Nah itu kan ada gaya dorong, gayanya dorong. Bukan dirasain kerasnya bukan ya. Bukan dirasain lembutnya tangan juga bukan ya. Tapi ada gaya mendorong itu. Nah itu mendorong itu jadi mendorong. Nah tapi kalau mengalir itu ada sesuatu yang terurai. Nah itu mengalir. Ya, karena dia lawan dari mengikat, merekat. Kadang-kadang di ujung mendorong itu malah jadi merekat. Ya, karena merekat itu sifatnya semakin intensified ya. Semakin dia kayak rasa sakit. Kalau kita perhatiin rasa sakit ya, dia kan cenut gitu kan. Nah itu biasanya keras juga, mendorong juga, unsur air yaitu merekat juga. Ya kadang sampai panas juga ada unsur panasnya di situ ya. Jadi dia merekat, makin lama makin kencang, makin sakit gitu. Makin tegang. Nah, lawannya dia bukan merekat, bukan menyatu, tapi dia menyebar. Nah, itu air. Nah, tapi siapa yang bikin bisa begitu? Ya, mendorong juga pasti ada. Ya, karena ada gaya dorong, makanya dia terurai itu. Oke, makasih Bante. Sukihoto Bante, saya ingin menanyakan apa bedanya pas kita merasakan lunak harus ringan dengan konsentrasi Bante. Soalnya kalau kita merasakan lunak harus ringan juga itu ada rasa nyaman di tubuh. Dengan apa bedanya dengan rasa nyaman dari hasil konsentrasi? Ya hasil nyaman dari rasa konsentrasi kalau kita rasain ya lunak halus ringan. Ya maksudnya apa bedanya gitu Bante? Dari sensasi itu, maksudnya dari perasaannya atau dari sensasinya atau kan sama-sama duanya menyebabkan rasa ringan, nyaman dan ringan. Enggak beda. Terus apa bedanya kalau misalnya nggak seimbang? Kalau nggak seimbang kan ringannya lebih dominan. Oh bisa, nggak ada konsentrasi tapi ringan gitu. Kalau kita nggak kontrol, ya kepala kita sampai gitu. Ya. Nah itu yang kita bilang nggak seimbang jadinya. Kalau ringannya nggak seimbang sama beratnya, jadi kepala kita kayak kita mau melambung gitu. Tapi bukan karena konsentrasi, karena kita ikuti. Nah begitu lunak kayak loyo gitu. Kalau terlalu lunak, ya kayak bungkuk. Nah bukan karena konsentrasi tuh. Kalau karena konsentrasi harusnya tetap tegak, tapi ringan. Oh ya baik Bante. Terus yang kedua, saya ingin tanyakan mengenai tadi kita seperti dalam, kita melihat seperti telur, atau kita merasakan di dalam telur. Ya ada juga yang ngerasain seperti di dalam telur. Tapi nggak apa-apa, seperti apapun rasanya, kita tuh harus 4 unsur aja. Ini misalnya gini Bante, kan ada rasa menyebar. Setelah rasa menyebar itu dia konsentrasi udah makin bagus. Terus jadi tubuh udah makin diam, konsentrasi bagus, dan dia ada rasa seperti tubuh menghilang. Terus dia ada rasa seperti di dalam. Jadi gini sebenarnya, pas kita ngerasain tubuh kita diem, kita tuh ada sensasi seperti aliran yang melimuti kita Bante. Nah aliran itu kalau kita perhatikan, dia itu terus makin lama makin membesar.
Seperti kita berada di dalamnya. Tapi tetap kita perhatikan 4 unsur. Tapi jadi terbagi Bante. Jadi antara 4 unsur sama sensasi tubuh. Jadi udah tahu jawabannya ya. Nggak boleh diperhatiin ya. Jadi tetap kita ngambilnya yang di dalam tubuh, yang di luar nggak boleh kita perhatiin. Tapi bukannya rasa sensasi itu bukan dari hasil dari konsentrasi Bante? Enggak, karena kita perhatiin. Energi di sekitar kita perhatiin. Jadi kita harus cepat balik lagi ke dalam tubuh. Nah, nanti energi itu nggak mengganggu. Sebenarnya bukan mengganggu Bante, tapi merasakan rasa nyaman. Rasa nyaman objek meditasi bukan? Ya. Nah, jadi jangan perhatiin rasa nyaman ya, tetap fokusnya ke 4 unsur. Karena dengan rasa nyaman itu tubuh udah makin diam gitu loh Bante, maksudnya. Udah tidak bergerak. Kita bilang dia efek samping. Ya, rasa nyaman itu adalah efek samping dari kita bisa fokus dengan baik. Ya sama seperti anapana ya. Meskipun rasa senyaman apapun, sehening apapun, sedamai apapun, tapi kita nggak boleh lepas dari objek. Terus harus sadari nafas. Nah, sama halnya. Baik Bante. Ya, terima kasih Bante. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, Alvin. Wandami Bante, saya kan masih awal pemula di meditasi. Jadi setelah saya dengarkan Dhamma Talk Bante hari ini, saya mau tanya, apakah hanya dari meditasi Anapanasati kita bisa mencapai jhana atau harus dilanjutkan dengan 4 unsur baru bisa mencapai jhana Bante? Anapanasati sendiri bisa jhana, ya. Dan nggak cuma Anapanasati, nanti meta juga bisa jhana, ya. Latih tulang, ya. Atau 32 bagian tubuh, setiap organnya kita bisa masuk jhana. Nanti ambil kasina ya, warna merah, putih juga bisa jhana. Meditasi 4 unsur justru nggak bisa jhana. Ya, dia mentoknya di dekat jhana. Nah, karena jhana itu kan harus satu objeknya. Supaya batin cukup dalam bisa terkunci dan terserap ya ke objek. Nah, sedangkan 4 unsur enggak kan, dia harus ganti lagi. Jadi dia paling mentoknya itu ya kayak pengalamannya itu sebelum masuk jhana ya, konsentrasinya cukup kuat tapi nggak bisa ngunci. Terima kasih Bante. Ada yang mau tanya lagi? Ko Junming. Wandami Bante, melalui 4 unsur, apabila dilanjutin lagi, tadi seperti yang Bante bicarakan, bisa lanjut ke jhana Bante. Apakah kualitas jhananya sama dengan tidak melalui 4 unsur Bante? Tidak melalui 4 unsur, oke. Bisa ya. Kualitasnya Bante? Kualitasnya bisa bagus juga. Sama? Ya? Sama. Oh sama Bante. Jadi yang namanya jhana itu tidak hanya punya satu kualitas ya. Jhana bisa beberapa kualitas, ada yang inferior, ada yang menengah, ada yang kualitas bagus ya. Nah, jadi jhana sendiri meskipun sama-sama jhana, kedalamannya juga bisa membedakan ya. Meskipun sama-sama jhana 1. Kau masuk jhana 1, sampingnya masuk jhana 1, secara kualitas bisa berbeda. Intinya kalau kita bilang jhananya masih sering keluar, kita bilang inferior. Tapi kalau full ya, terkunci terus, nah itu baru yang bagus. Nah, sekarang semakin kita latih jhana, juga dia kualitasnya semakin bagus. Jadi pengulangan ya. Nah, sekarang kita mau latih jhana dari 4 unsur. 4 unsur sendiri kan sebetulnya ada
tingkat konsentrasi yang sudah dikembangkan. Nah, nanti dari upacara samadhi itu kita baru berlatih untuk mengembangkan keterampilan ke satu objek. Karena tadinya kan kita banyak objek. Nah, sekarang ke satu objek. Tapi kalau nanti sudah bisa bagus, bisa sama juga jananya, bisa juga yang inferior, menengah, bahkan yang superior. Baik Bante. Nomorami Bante. Tapi Bante malam ini karena kan sesuai urutan aja ngajarin 4 unsur ya, bukan berarti memotivasi kalian ganti-ganti sendiri ya. Nanti kalau di retret ini coba latihan sesuai instruksi yang diberikan ya, jangan ganti dulu, jangan coba-coba. Nanti kalau mau coba di rumah boleh, tapi wanti-wanti kalau latih 4 unsur baiknya sama guru ya, karena banyak ya, jauh lebih ribet daripada anapana yang instruksinya kayak langsung dan jelas gitu ya. Nah, ini kayak banyak rambu-rambunya. Nah, ini belum selesai soalnya peraturannya ya, masih ada lagi. Nah, jadi baiknya dilatih bersama guru. Terus juga di tahap belajar perlu laporan meditasi secara rutin, ya, setiap hari. Karena kita mau pantau, udah benar belum caranya, ya, ada masalah enggak. Oke, jadi jangan coba-coba ya. Tetap ikutin instruksinya. Ada lagi yang mau tanya? Misi Bante. Dari satu pertanyaan muncul pertanyaan lain Bante. Jadi tadi saya dengar Bante kalau saya tidak salah dari munculnya nimitta, kita harus bisa kunci konsentrasi kita, bahwasan kita bisa masuk jana. Apakah begitu Bante? Coba diulangi. Kalau misalnya sudah ada nimitta, kita harus bisa kunci konsentrasi kita di nimitta itu, barusan bisa terserap masuk ke jana. Iya, ini untuk contohnya anapana ya. Kasina, terus anapana, mereka butuh nimitta. Tapi kalau meditasi 4 unsur, nggak ada nimitta. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan nimitta, konsentrasi yang kita kerahkan misalnya sudah 100%, nimitta muncul. Setelah kita kalau mau masuk jana berarti konsentrasi harus ditambah lagi supaya bisa mengunci ke dalam. No. Jadi kita bisa bilang nimitta muncul kalau momentum kesadaran kita udah cukup. Tapi apakah itu sudah 100%? Belum ternyata. Kalau sudah 100% kamu udah masuk jana. Ya? Terima kasih Bante. Oke. Iya. Wandami Bante. Jadi tadi dari uraian Bante bahwasannya meditasi 4 unsur ini akan ke upacara samadhi. Nah, upacara samadhi ini masuk ke tipe kesadaran apa? Jadi kalau dia menghasilkan kelahiran kembali, dia sebagai bisa ke alam Brahma atau sebagai Mahakusala Citta. Ya, untuk upacara samadhi dia Mahakusala Citta. Ya, jadi kalau misalnya lahirnya nanti jadi apa? Jadi manusia atau dewa. Nggak bisa jadi Brahma. Karena bukan jhana. Ya. Ya, jadi bukan termasuk rupa wacara kusala citta. Belum. Ya. Dia mentok di kama wacara. Makasih Bante. Nggak ada pertanyaan? Kita tutup ya dengan pelimpahan jasa. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu.
Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacaya hotu.